warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalul Hamdi Usman, NIM 120116175523. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, karena like dari teman-teman sangat berpengaruh untuk nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah, MPD. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dalam belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Dalam belajar, siswa seharusnya dibimbing untuk aktif bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri dan bantuan orang dewasa lainnya. Berdasarkan pengalaman belajarnya, inilah yang disebut belajar dengan pendekatan inquiry terbimbing. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tentang penasarannya. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Data yang didapat dari observasi diri dan introspeksi diri dianggap tidak objektif. Jika ingin menelaah kejiwaan manusia, amatilah perilaku yang muncul, maka akan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jadi, behaviorisme sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Ada juga tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini. Di antaranya E.L. Thorndike, I.P. Pavlov, B.F. Skinner, J.B. Watson, dan lain-lain. Kita akan membahas tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, Thorndike. Menurut Thorndike, pada tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku. Teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya,
Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau yang non-konkret, tidak bisa diamati. Dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini, berupa media cerita bergambar, belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Meskipun Thorndike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, pengukuran adalah satu hal yang menjadi obsesi semua penganut aliran tingkah laku. Tetapi teori Thorndike telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Teori Thorndike disebut sebagai aliran koneksionisme. Prosedur eksperimennya ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan bermacam-macam kelakuan, seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi kotak, dan cepat atau lambat binatang itu tersandung pada palang sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanan. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike. Menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus terbentuk tingkah laku yang bisa diamati, observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Hanya dengan asumsi demikianlah, menurut Watson dapat diramalkan perubahan apa yang bakal terjadi pada siswa. Hanya dengan demikian pula, psikologi dan ilmu belajar dapat disejajarkan dengan ilmu lainnya, seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empiris. Berdasarkan uraian ini, penganut aliran tingkah laku lebih suka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diukur, meskipun mereka tetap mengakui bahwa hal itu penting. Yang keempat, Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku. Dalam hubungannya dengan lingkungan, menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu. Sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon. Skinner juga memperjelas tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Misalnya, apabila dikatakan
bahwa seorang siswa berprestasi buruk sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut, perlu dijelaskan apa itu frustasi. Penjelasan tentang frustasi ini besar kemungkinan akan memerlukan penjelasan lain. Adapun tahap-tahap perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Kebiasaan dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erikson, Harlock 1986 berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu. Belajar sikap percaya atau tidak percaya bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, kreatif dan tidak monoton. Apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anak di masa akan datang. Penganut aliran lingkungan behavioristik yakin bahwa lingkungan yang optimal mengakibatkan ekspresi faktor keturunan yang maksimal. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Dalam arti yang pertama, bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat atau mendalam, atau meluas secara kualitatif mampu kuantitatif, prinsip progresif. Yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi antara bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis, prinsip sistematik. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat, prinsip berkesinambungan. Adapun aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri terhadap pembelajarannya. Yang pertama, aplikasi teori behavioristik. Mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Adapun ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks atau suatu mesin ketiga. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Adapun hukum pada teori belajar behavioristik.
Hargenhan dan Matteo menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihannya, pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan praktik yang di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Dan juga ada kekurangan. Yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif, berpotensi menimbulkan hukum verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukum semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks, karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Mungkin sekian pembahasan saya tentang teori belajar behavioristik. Terima kasih.